Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahharoh, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bungas. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa, sebelum kita belajar, Ibu pengen tahu bagaimana kemampuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kalian buka linknya. Kita ada pretest terlebih dahulu ya. Dikirim di mana, Bu? Di grup WA. Silakan kalian buka grup WA-nya, kemudian klik link pretest. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, oke. Sekarang kita akan bahas tentang ekosistemnya. Tapi sebelum kita bahas ekosistem, kalian mungkin masih ingat ketika kalian semester 1 kemarin belajar tentang keanekaragaman hayati. Di situ banyak ya, berbagai macam keanekaragaman hayati ya. Kemudian setelahnya juga kita belajar tentang animalia, rantai ya. Nah, semua itu nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke, silakan, ini bukunya gambar. Itu gambarnya. Jelas? Jelas. Itu gambar apa? Ada yang pernah lihat nggak hal demikian? Sekitaran kita ada yang seperti itu, di rawa-rawa ada. Ada yang tahu nggak? Itu nyebabnya apa? Tahu. Oke, silakan Ferry sambil berdiri ya. Penyebabnya yaitu penggunaan pupuk pertanian yang berlebihan sehingga saat terjadi hujan kelebihan pupuk tersebut akan mengalir ke sungai atau danau, kemudian terakumulasi ke dasar sungai atau danau sehingga mengakibatkan eceng gondok jadi blooming atau disebut dengan eutrofikasi, meningkatnya kandungan mineral pada perairan yang menyebabkan pertumbuhan yang tepat pada eceng gondok. Ya, terjadinya blooming itu karena penggunaan pupuk yang berlebihan, pertanian yang berlebihan, sehingga itu terjadilah pengendapan di dalam aliran sungai ataupun danau. Karena ada endapan, kemudian terjadilah blooming atau percepatan pertumbuhan pada eceng gondok. Jadi pembelajaran ya, karena kita yang belajar, kita yang tahu. Ketika kita ada edukasi kepada orang tua kita yang notabene adalah seorang petani, untuk sewajarnya aja menggunakan pupuk pertanian. Oke, baiklah.
di dalam ekosistem. Interaksi antara abiotik dengan biotik ataupun biotik dengan biotik. Nah, setelah ini nanti Ibu kalau hasil kerja, kemudian kalian diskusikan bersama kelompoknya. Setelah itu kalian hasil diskusinya kalian presentasikan di depan kelas. Itu sebagai tujuan pembelajarannya ketiga, yaitu mencapai atau menyajikan hasil diskusi pengamatan. Perlihatkan lagi di sini Ibu punya video. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Ya, silakan kalian amati, kalian perhatikan video yang terdapat di dalam ini. Ya. Ada apa saja di dalam video tersebut? Dilihat dari video tadi, kalian bisa menyimpulkan yang ada di dalam video tadi. Siapa yang mau satu orang tunjuk tangan? Cantik, silakan berdiri. Yang sudah kita simak tadi itu menjelaskan tentang ekosistem dan pemberitahuan kita kalau jenis-jenis ekosistem itu ada abiotik dan biotik. Dan dijelaskan juga ekosistem abiotik itu mencakup batu, air, tanah, dan lain-lain. Dan biotik itu mencakup hewan, tumbuhan, dan manusia. Oh ya, terima kasih. Sekarang Ibu akan bagikan yang KPD-nya ya. Nanti kalian silakan diskusi. Oh enggak, sebelumnya silakan kalian duduk berkelompok ya dulu yang tadi udah Ibu bagikan sampaikan ya. Langsung berkelompok saja. Silakan nanti Ibu akan bagikan dalam KPD-nya. Kemudian kelompoknya Feli, yang KPD-nya Dita, Uka,
Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 1 yang akan maju ke depan? Cantik, boleh cantik. Nanti suaranya dikencangin cantik ya. Yang lainnya mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Kristal Maulana dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri atas komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik biotik maupun abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, dan lain-lain. Untuk soal yang pertama, berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat banyak sekali komponen ekosistem yang ada di alam. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. Pertanyaan yang pertama, komponen penyusun ekosistem apa saja yang dapat kami temukan? Komponen penyusun ekosistem yang kami temukan dalam video yang pertama ada batu, air, matahari, tanah, suhu, garam mineral, kelembapan, tumbuhan, derajat keasaman, tanaman sayuran, padi, buah-buahan, jagung, hewan, dan manusia. Untuk komponen abiotiknya terdiri atas batu, air, matahari, tanah, suhu, garam mineral, kelembapan, dan derajat keasaman. Untuk komponen biotiknya terdiri dari tumbuhan atau tanaman, manusia, dan hewan. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari isi kolom kosong sesuai pengklasifikasian yang telah kamu pelajari di atas. Di situ terdapat gambar sungai, batu, dan tanah yang merupakan komponen abiotik, dan juga ada sapi, padi, dan biotok kaya yang termasuk komponen biotik. Untuk pertanyaan yang ketiga, kamu diberikan kesempatan untuk mencari data atau sumber relevan yang berbeda dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan literatur yang kamu dapatkan, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik berdasarkan atau di video? Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan literatur yang kamu gunakan, apakah literatur tersebut mendukung atau bertentangan dengan pendapat kamu? Bagaimana kamu membuktikan dengan penjelasan kamu dan apa sumber yang kamu gunakan? Berdasarkan sumber literatur yang kamu gunakan yaitu Wikipedia, menjelaskan bahwa komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa dan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Penjelasan ini menurut pendapat kami tentang apa itu komponen abiotik dan biotik dan didukung oleh video yang sudah kami simak sebelumnya. Untuk pertanyaan yang keempat, dalam video yang telah kamu amati, terlihat ada suatu interaksi yang terjadi antara sesama komponen biotik maupun antar biotik dengan komponen abiotik. Interaksi apa saja yang terbayang di pikiran kamu dalam video tersebut, serta komponen apa saja yang terlibat pada interaksi tersebut? Untuk interaksi yang pertama yaitu sisa kulit dan badan badan dihubungkan hewan seperti sapi dan kambing sebagai pakan, di mana komponen yang berkaitan adalah kulit dan batang jagung dan juga hewan. Yang interaksi yang kedua, air membutuhkan hewan dan tumbuhan, di mana komponen yang berinteraksi adalah air, hewan, dan tumbuhan. Dan interaksi yang ketiga, hewan juga memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya, di mana komponen yang berinteraksi adalah hewan dan juga tumbuhan. Pertanyaan yang selanjutnya, berdasarkan link yang telah kamu akses, apakah terdapat perbedaan dengan jawaban kamu pada yang pertama? Jika terdapat perbedaan, bagaimana analisa kamu untuk membuktikannya? Berdasarkan link yang sudah kami akses, tidak terdapat perbedaan dengan jawaban kami pada nomor 4.
akan musnah, maka ekosistem akan tidak seimbang. Bagaimana analisa kamu mengenai pernyataan tersebut? Apakah benar jika salah satu komponen rusak atau musnah, maka ekosistem akan tidak seimbang? Jawaban kami adalah benar, karena hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja yang telah kita diskusikan. Yang pertama yaitu berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat banyak sekali komponen penyusun ekosistem yang ada di alam. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. Nah, poin nomor A, komponen penyusun ekosistem apa saja yang dapat kami temukan? Jawaban kami adalah air, batu, tanah, tumbuhan, matahari, suhu, garam, mineral, kelembapan, tumbuhan, derajat keasaman, tanaman sayuran, padi, buah-buahan, jagung, hewan, dan manusia. Poin B adalah berdasarkan jawaban kami di atas, bagaimana pengklasifikasian komponen biotik dan abiotiknya jika disajikan dalam bentuk tabel. Di sini kita sudah mengelompokkan abiotik dengan biotik, yaitu yang nomor 1 adalah abiotik yang terdapat batu, air kelembapan, matahari, derajat keasaman, tanah, suhu, dan garam mineral. Biotik adalah sebagai tumbuhan atau tanaman, manusia, dan hewan. Yang kedua adalah mengelompokkan biotik dengan abiotik. Bisa kalian lihat di lembar kerja kalian yang sebelah kiri, yaitu sungai, batu, dan tanah adalah abiotik, sedangkan yang sebelah kanan sapi, padi, dan buah pepaya adalah biotik. Nomor 3 yaitu kamu diberikan kesempatan untuk mencari literatur atau sumber relevan yang berkaitan dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Poin B adalah berdasarkan literatur yang kamu dapatkan, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik berdasarkan contoh di video. Jawaban kami adalah komponen abiotik yaitu yang tidak bernyawa.
kami. Jawaban kami adalah berdasarkan link yang telah kami akses tidak terdapat perbedaan pada artikel tersebut maupun pada analisis kami yang bersumber dari literatur buku maupun dari literatur internet. Poin terakhir yaitu berdasarkan wacana yang telah kamu akses di atas, apakah benar jika salah satu komponen rusak atau musnah maka ekosistem akan tidak seimbang? Jawaban kami adalah ya, benar. Jika salah satu ekosistem rusak, maka akan menyebabkan ekosistem yang lain tidak seimbang. Contohnya adalah sebagai link yang telah kita akses tadi, yaitu dari artikel yang menyebutkan bahwa banjir pada Kalimantan Selatan yang terjadi akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit dan tambang. Karena hutan yang dialihfungsikan, maka tanah mengalami kelebihan kadar air karena tidak ada pohon yang menyerap dari air dari curah hujan yang sangat ekstrim. Sekian dari kami, Pak Maman, pacarnya Bu Asi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanwa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pertanyaan yang pertama, yaitu berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat banyak sekali komponen penyusun ekosistem yang ada di alam. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. Pertanyaannya yang poin A, komponen penyusun ekosistem apa saja yang dapat kamu temukan? Air, udara, matahari, tanah, suhu, garam mineral, kelembapan dengan derajat keasaman, tumbuhan, tanaman padi, sayuran, buah-buahan, hewan, dan manusia. Dalam bentuk tabel abiotik terdapat matahari, suhu udara, batu, kelembapan tanah, garam mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Dan pada tabel biotik yaitu manusia, hewan, tumbuhan, atau tanaman. Pada pertanyaan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari isi kolom yang kosong sesuai dengan pengklasifikasian yang telah kamu pelajari di atas. Pada gambar yang sebelah kiri terdapat air, batu, dan tanah. Itu termasuknya abiotik. Dan pada gambar sebelah kanan terdapat hewan, tumbuhan padi, dan buah-buahan, yaitu biotik. Pada pertanyaan yang ketiga, kamu diberikan kesempatan untuk mencari literatur atau sumber yang relevan yang berkaitan dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Berdasarkan literatur yang kamu dapat, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik? Berdasarkan contoh di video. Ciri-ciri komponen biotik adalah tumbuh, bernafas, berkembang biak, dan membutuhkan makanan dan nutrisi. Ciri-ciri komponen abiotik adalah tidak bernafas, tidak tumbuh dan berkembang, tidak membutuhkan makanan dan nutrisi, dan tidak peka terhadap masalah. Poin B, berdasarkan literatur yang kamu gunakan, apakah literatur tersebut mendukung atau bertentangan dengan pendapat kamu? Bagaimana kamu membuktikan dengan penjelasan kamu dan apa sumber yang kamu gunakan? Sumber yang kami gunakan adalah buku biologi kelas 10 yang menjelaskan bahwa komponen abiotik merupakan sekelompok benda tak hidup baik secara kimia ataupun fisik yang menjadi medium atau substrat atau tempat hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Sedangkan biotik adalah ekosistem terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Dan pernyataan itu mendukung pendapat kami. Dalam video yang kamu amati, terlihat ada suatu interaksi yang terjadi antara sesama komponen biotik maupun antar biotik. Dengan komponen abiotik, interaksi apa saja yang terbayang di pikiran kamu dalam video tersebut, serta komponen apa saja yang terlibat pada interaksi tersebut. Interaksi antar biotik dan abiotik, yaitu contohnya hewan, juga memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya. Lalu interaksi antar abiotik dengan biotik.
yaitu kotoran hewan yang diperlukan tanah dan tanaman untuk menjadi. Pertanyaan yang kelima, berdasarkan link yang telah kamu akses, apakah terdapat perbedaan? Dengan jawaban kamu pada nomor 4, jika terdapat perbedaan, maka analisa kamu untuk membuktikannya. Berdasarkan link yang telah kami akses, tidak terdapat perbedaan dengan jawaban pada nomor 4. Pertanyaan yang keenam, berdasarkan wacana yang telah kamu akses di atas, apakah benar ada salah satu komponen rusak atau musnah, maka ekosistem akan tidak seimbang? Ya, itu benar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Mumu telah mengizinkan saya untuk mewakili kelompok saya menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami. Langsung saja kita ke pertanyaan yang nomor 1 bagian A. Komponen penyusun ekosistem apa saja yang dapat kamu temukan? Komponen ekosistem yang kelompok saya temukan dari video tadi yang ditayangkan oleh Ibu yaitu ada batu, air, matahari, tanah, suhu, garam mineral, kelembapan, tumbuhan, derajat keasaman, tanaman sayuran, padi, buah-buahan, jagung, hewan, dan juga manusia. Kemudian untuk soal yang bagian pertama poin B, berdasarkan jawaban kamu di atas, bagaimana pengklasifikasian komponen biotik dan abiotiknya jika disajikan dalam bentuk tabel? Untuk komponen abiotik, yang pertama ada batu, kemudian air, kelembapan, matahari, derajat keasaman, tanah, suhu, dan garam mineral. Untuk komponen biotiknya ada tumbuhan atau tanaman, manusia, dan juga hewan. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari isi kolom yang kosong sesuai pengklasifikasian yang telah kamu pelajari di atas. Untuk gambar yang bagian kiri, itu ada air atau sungai, lalu batu-batuan, dan juga tanah, termasuk ke dalam golongan komponen abiotik. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, yaitu ada hewan, yaitu sapi, kemudian ada padi, dan juga ada pepaya. Itu termasuk ke dalam komponen biotik. Kemudian pertanyaan nomor 3, kamu diberikan kesempatan untuk mencari literatur atau sumber relevan yang berkaitan dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Pertanyaannya, berdasarkan literatur yang kamu dapatkan, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik berdasarkan contoh di video? Komponen abiotik sendiri adalah segala yang tidak bernyawa, seperti contohnya yang telah dikelompokkan tadi di pertanyaan yang pertama. Kemudian komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Lanjut poin B, berdasarkan literatur yang kamu gunakan, apakah literatur tersebut mendukung atau bertentangan dengan pendapat kamu? Bagaimana kamu membuktikan dengan penjelasan kamu dan apa sumber yang kamu gunakan? Berdasarkan sumber literatur yang kami gunakan yaitu Wikipedia, menjelaskan bahwa komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa dan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa. Penjelasan ini mendukung pendapat kami tentang apa itu komponen abiotik dan biotik dan didukung oleh video yang sudah kami simak sebelumnya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Dalam video yang telah kamu amati, terlihat ada suatu interaksi yang terjadi antar sesama komponen biotik maupun antar biotik dengan komponen abiotik. Interaksi apa saja yang terbayang di pikiran kamu dalam video tersebut, serta komponen apa saja yang terlibat pada interaksi tersebut? Yang pertama ada sisa kulit dan batang jagung yang dibutuhkan oleh hewan seperti contohnya sapi dan kambing sebagai pangannya. Kemudian ada air yang dibutuhkan oleh hewan dan juga tumbuhan. Dan yang terakhir ada hewan juga memanfaatkan tumbuhan sebagai makanannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 5. Berdasarkan link yang telah kamu akses,
Apakah terdapat perbedaan dengan jawaban kamu pada nomor 4? Jika terdapat perbedaan, bagaimana analisa kamu untuk membuktikannya? Berdasarkan link yang sudah kami akses, tidak terdapat perbedaan dengan jawaban kami pada nomor 4. Dan sesuai dengan sumber literatur yang kami gunakan, baik itu buku atau internet. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Berdasarkan wacana yang telah kamu akses di atas, apakah benar jika salah satu komponen rusak atau musnah maka ekosistem akan tidak seimbang? Bagaimana analisa kamu mengenai pertanyaan tersebut? Jawaban kami benar, karena hal ini akan mempengaruhi jumlah atau keberlangsungan komponen ekosistem lainnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat terjadi kepunahan dalam suatu ekosistem tersebut. Segitu saja presentasi dari saya mewakili kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya semuanya bagus semua presentasinya ya. Dapat disimpulkan dari presentasi keempat kelompok tadi bahwa komponen biotik dan abiotik itu di dalam suatu lingkungan itu saling berinteraksi ya, baik itu antara biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Semuanya saling berinteraksi, saling menghubungkan. Bahkan komponen abiotik yang disebut sebagai benda mati ya, itu mempunyai pengaruh juga pada lingkungan atau pada ekosistem. Contohnya ada pada artikel yang KPD tadi tentang banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Itu padahal ibaratnya banjir itu terjadi karena alih fungsi hutan. Keseimbangan komponen yang terdapat dalam ekosistem itu bisa mengakibatkan sebuah bencana alam. Ya, kita garis besar ya, pada pembelajaran ini kita harus benar-benar untuk menjaga lingkungan dengan cara menjaga ekosistem yang ada di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan apa yang sudah Ibu tunjukkan di awal pembelajaran tadi, terjadinya bumi eutrofikasi itu terjadi proses eutrofikasi itu juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Ya. Oke, baiklah anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita sudah mendekati di akhir pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Satu di antara kalian boleh menyimpulkan di sini. Boleh, silakan. Kesimpulan pada hari ini adalah ekosistem merupakan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem itu ada dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Setelah pembelajaran hari ini, saya jadi mengerti bagaimana interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Tidak hanya makhluk yang terlihat di mata, tapi juga makhluk hidup yang kecil juga bisa memiliki pengaruh terhadap ekosistem itu. Apabila ada salah satu yang tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan seperti bencana alam. Contohnya seperti banjir, terus Longsor tadi yang disebutkan kalian. dan yang lain sebagainya. Seperti itu aja, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Berarti tadi sudah disimpulkan juga tanggapan yang tadi per kelompok yang sekarang disimpulkan oleh teman kalian ya. Untuk pembelajaran
Kalau sudah selesai, ada di situ Linkpadlet juga. Silakan kalian isi di situ refleksi pembelajaran hari ini. Apa sih hal yang pelajaran? Selesai semua.